Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, di sini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengedit video di KineMaster. Dimana KineMaster ini adalah merupakan sebuah aplikasi yang sering digunakan oleh para YouTuber, karena aplikasi KineMaster ini adalah merupakan aplikasi yang cukup profesional, di mana di dalamnya tersedia fitur-fitur yang tidak kalah penting dengan aplikasi lainnya. Aplikasi KineMaster ini juga menyediakan aplikasi berbayar. Ada yang tahunan, ada yang bulanan. Bagi pemula jangan khawatir, karena KineMaster ini ada yang gratis tanpa harus membayar. Kemudian apabila di handphone teman-teman belum tersedia KineMaster, maka silakan unduh atau download di aplikasi Google Play Store. Kemudian setelah kita mendownload aplikasi KineMaster ini, maka mari kita coba untuk memasuki aplikasi KineMaster ini, sehingga kita akan mempelajari aplikasi KineMaster ini untuk pemula. Sebenarnya belajarnya ini mudah, tidak ribet, hanya mungkin butuh sekitar 20 menit, maka kita dapat menjalankan aplikasi KineMaster ini. Baiklah teman-teman, mari kita buka aplikasi KineMaster ini. Kita tunggu sebentar loadingnya. Nah, di sini di tampilan KineMaster ini yang tanda plus ini adalah project baru. Nah, di sini kita klik project baru ini. Kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita disarankan untuk mengetik judul dari video yang akan kita edit. Misalnya kita membuat judulnya tutorial edit video. Setelah kita selesai mengetik judul video kita, maka kita memilih aspek rasionya. Nah, di sini ada ketentuan 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, dan seterusnya. Nah, untuk pemula pilihlah yang 16:9. Ini kita pilih, kita centang seperti ini sehingga warna merah. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini kita masuklah ke berbagai macam fitur aplikasi. Sedikit di sini akan saya jelaskan bahwa fungsi-fungsi fitur ini berbeda-beda. Jadi masing-masing fitur ini mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama, kita akan menjelaskan fungsi daripada fitur utama. Ya, ini adalah fitur utama atau video dasar, untuk dasar video yang akan kita masukkan ke aplikasi KineMaster ini. Kemudian yang kedua, ini ada lapisan. Fitur lapisan ini adalah berfungsi untuk melapisi video yang akan kita buat. Setelah kita pertama kali kita masukkan video kita melalui fitur ini, kemudian kita akan melapisi ke berikutnya, yaitu harus kita klik yang ini. Nah, kemudian yang ini adalah audio. Audio ini adalah untuk memberikan background. Misalnya video kita akan kita latar belakang dengan suara musik. Kemudian yang ini adalah untuk merekam suara, yaitu merekam suara kita di dalam video ini. Kemudian yang ini adalah undo. Nah, ini apabila kita dalam pengeditan video
tidak suka atau ada kesalahan, maka bisa diunduh. Dan ini adalah hampir sama fungsinya dengan ini. Kemudian ini adalah fungsinya untuk duplikat, yaitu untuk copy paste, dan yang kita copy ini akan tersimpan di galeri HP kita. Kemudian yang ini adalah fungsinya untuk memulai video dari awal atau dari akhir. Baiklah teman-teman, mari coba kita masuk kepada menu utamanya, yaitu menu video utamanya. Kita klik, kemudian kita pilih video mana yang akan kita kirim ke KineMaster ini. Nah, video-video ini adalah ada di handphone kita. Oleh karena itu sebelumnya pastikan bahwa HP Anda telah tersimpan video, karena video ini nantinya akan kita edit. Misalnya kita cari video dari kamera HP kita. Nah, inilah video-video yang saya punya. Contoh misalnya kita akan memasukkan video yang kita telah simpan di HP kita. Misalnya kita akan memasukkan video yang ini. Nah, yang ini. Misalnya saya memasukkan video yang ini. Kita klik videonya, nah, dia akan tersimpan di sini otomatis. Nah, kemudian kita tekan ini lagi untuk kembali ke menu awal. Nah, inilah video yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini untuk nantinya kita edit. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mulai mengetahui cara membuat atau mengedit video di aplikasi KineMaster ini. Nah, kemudian video ini misalnya kan sudah kita masukkan ini, lalu kita coba play. Nah, ini saya jelaskan lagi, ini adalah play untuk memutar video yang kita masukkan kemari. Nah, kita play, maka dia akan memutar seperti ini. Oke, kemudian kita misalnya tidak menghendaki adanya suara di video ini, artinya suara yang ada di video ini misalnya akan kita hilangkan sama sekali atau kita pelankan. Maka terlebih dahulu kita blok dulu video ini, kemudian kita cari yang namanya mixer. Mixer ini adalah volume. Nah, kita klik, maka di sini tampil seperti ini. Maka kita bisa membesarkan atau mengecilkan. Nah, seperti ini. Atau mau kita habiskan suaranya tanpa suara, kita habiskan misalnya. Oke. Nah, sampai ke 0. Oke. Baru kita klik ini. Nah, kembali ke video utama. Nah, setelah kita hilangkan suaranya ini, maka coba kita play. Oke, maka video sudah tidak mempunyai suara lagi. Nah, kemudian video ini akan kita coba mengedit. Video ini akan coba kita mengedit. Misalnya ada bagian-bagian video yang tidak kita inginkan. Contohnya misalnya kita akan membuang sebagian video yang tidak kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, kita tentukan dulu mana video yang akan dipotong dengan garis merah ini. Inilah garis merah yang akan menentukan video itu akan kita potong. Nah, setelah garis merah ini kita tentukan seperti ini, lalu kita blok video ini. Kita blok. Kemudian muncullah di sini seperti ini. Kemudian kita lihat fitur pangkas gambar gunting ini. Nah, kita klik gambar gunting ini. Kemudian tadi sebelah depan, ya, sebelah depan yang akan kita potong. Maka inilah yang akan kita potong. Nah, kalau di sini namanya pangkas kiri. Ini kan sebelah kiri. Maka inilah yang kita klik untuk memotong sebelah kiri. Nah, video hilang sebagian karena sudah kita potong. Oke, kita play kembali. Nah, bagian yang tadi sudah tidak ada. Oke teman. Nah, atau kita akan memotong bagian pinggir. Bagian pinggir sebelah kanan. Maka tentukan dulu dengan garis merah ini. Contoh kita misalnya akan memotong yang tidak berfungsi di sini videonya, atau yang tidak kita inginkan.
Nah ini harus ditentukan garis merahnya dulu, baru kita klik kembali pangkas. Nah, setelah itu kita pangkas sebelah kanan ini, klik. Nah, jadi video sudah berkurang. Dengan demikian video sudah berkurang. Atau teman-teman akan mengembalikan video yang dipotong tadi. Nah, klik ini aja. Nah, otomatis video yang kedua kita potong tadi akan kembali di sini. Akan kembali di sini. Ya ini dia. Nah, ini. Atau kita akan kembalikan lagi semuanya. Maka tinggal mengklik ini. Ini diklik. Nah, video akan kembali seperti ini. Oke, teman-teman. Cara memotong sudah, menghilangkan suara sudah. Kemudian kita akan mengatur kecepatan. Nah, ini kecepatan, ini fungsi daripada ini ya, kecepatan. Misalnya kita potong di sini tadi ya, di sini kita potong, kita potong. Nah, ini bisa kita bagi dua tanpa menghilangkan video kita. Kita bagi dua. Video ini nanti terbagi dua. Oke, nah ini, jadi sudah masing-masing. Nah, ini contohnya, misalnya mau kita cepatkan atau kita lambatkan. Nah, ini. Nah, misalnya mau kita cepatkan, maka ini arahkan kemari, nah, ke kanan. Oke, ini namanya cepat. Kita cepatkan. Oke, ya, contoh klik sembarangan aja, klik sembarangan. Maka kita contoh, kita lihat contoh tadi atau yang sudah kita cepatkan tadi. Nah, dia akan cepat. Di sini mengatur kecepatannya. Atau lebih cepat lagi, misalnya kita buat 3. Oke, coba kita. Nah, di sini kelebihan, maka tidak boleh. Nanti bisa aja di tampilan hasilnya tidak cepat dia karena melebihi kapasitas. Kita bikin angka 3. Nah, juga nggak mau dia, kita bikin angka 2,5. Nggak mau juga, kita bikin angka berarti dia batas maksimum adalah angka 2. Nah, ini kecepatan. Kemudian kita kalau mau melambatkan, nah, tinggal atur aja lambat. Nah, ini berarti arahnya kemari. Saya seperti ini, kita lambatkan. Kita play. Nah, video akan bergerak secara lambat. Nah, kemudian setelah itu kita akan memberikan background atau latar belakang musik yang ada di video kita. Nah, caranya gampang saja. Caranya kita klik audio ini, kemudian kita klik lagu. Kemudian setelah kita klik lagu ini, maka nantinya akan muncul beberapa lagu. Nah, di sini akan coba, nah, seperti ini. Kemudian muncul, kita cari lagu yang lainnya yang sesuai lagu yang kita inginkan atau kita kehendaki. Selera kita masing-masing lah kawan-kawan. Nah, oke, misalnya kita buat Joko Tingkir. Ini lagu yang sangat populer untuk saat ini. Oke, kita play dulu. Nah, setelah dirasa enak kita dengarkan, maka kita klik tombol plus. Ini artinya klik tombol plus ini supaya video masuk, supaya lagu ini masuk ke dalam background di video kita. Kita klik. Nah, kemudian kita klik sembarangan atau klik sini. Ya, ini. Kita play. Nah, video atau apa namanya, MP3 sudah masuk. Lagu MP3-nya ini atau audionya sudah masuk ke dalam video kita. Nah, misalnya di awal ini tadi kan kita tidak langsung masuk suara musiknya. Nah, sini baru masuk, kan ini terlalu kosong lama. Kita putus atau kita potong. Kita potong sedikit sini. Kita blok, kemudian kita cari gambar gunting pangkas. Kita blok yang sebelah kiri. Oke, selesai. Kemudian kita geser kemari. Oke, nah seperti ini kita tes. Nah, sudah mulai video yang kita harapkan. Oke. Nah, di sini sudah masuk audio yang ada di video kita sebagai background daripada video ini.
Ini adalah fungsi daripada audio untuk memberi background musik atau latar belakang musik pada video kita. Kemudian selanjutnya kita akan membuat teks pada video kita. Maka kita masuk ke fitur atau menu lapisan ini lapisan ini kita klik. Nah, ini semuanya mempunyai fungsi masing-masing fitur ini. Nah, ini yang pertama ini untuk melapisi foto atau video di video yang sudah kita upload di sini atau yang kita ambil dari sini tadi sebagai video dasarnya. Maka di sini akan kita tambah video lagi misalnya, maka inilah dari sinilah kita ambil dari lapisan ini, dari yang pertama ini kita ambil. Cuman di sini kita akan menjelaskan menu teks. Nah, jadi ini adalah efek. Ini efek video kita itu akan kita beri efek, maka dari sini kita ambil. Kemudian ini adalah stiker. Ini stiker. Kemudian ini adalah teks. Nah, di sini kita akan menulis teks. Kemudian ini adalah tulisan tangan atau coret-coret tangan. Nanti di sini bisa kita langsung tangan kita sentuhkan untuk menulis atau mencoret apa saja di sini. Kita akan mencoba untuk menulis, maka kita klik teks. Kemudian di sini kita tulis apa yang kita mau. Misalnya kita akan menulis kenangan indah. Nah, kenangan kita tulis kenangan spasi indah. Oke. Nah, lalu kita oke kan. Nah, inilah tulisan yang kita ketik tadi. Nah, di sini kita tinggal mengatur tulisan ini. Nah, ini untuk membesarkan tulisan, kemudian ini untuk memutar-mutar gaya tulisan atau membuat gaya tulisan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita geser ke sini, kita ke sini. Nah, kita tekan. Ini tulisan ini kita tekan pakai jari kita, lalu kita geser kemari atau geser kemari. Dudukkan pada posisi yang kita inginkan. Nah, ini juga demikian. Kita tekan dengan jari kita, lalu kecilkan, besarkan. Nah, kemudian kita akan pertama kali tentu kita akan buat font teks. Font teks kita klik, kita cari fontnya. Nah, mana yang kita suka. Misalnya saya pilih ini, Robotoboard. Nah, kita klik yang centang ini, kita klik. Nah, seperti ini dia sudah. Kemudian kita akan memberi warna. Misalnya kita akan memberi warna. Nah, ini warna. Nah, tulisan kita itu akan diberi warna. Di sini telah disediakan banyak warna. Misalnya kita buat warna merah. Oke. Nah, kemudian kurang cantik tulisan warna merahnya, kita tambah hiasan lain. Nah, di sini ada namanya ikhtisar. Nah, ikhtisar kita klik. Coba ini untuk membuat ketebalan tulisan dengan seperti bayangan. Contoh, kita buka saja contoh. Nah, oke, kita aktifkan ini, enable ini. Baru kita cari warna yang kita inginkan. Misalnya kita buat warna putih, supaya merah putih. Oke. Nah, ini bisa kita atur dari sini. Contoh kita lihat, seperti ini atau seperti ini. Nah, tergantung selera kita. Nah, setelah selesai, lalu kita klik yang ini. Kemudian di sini kita akan membuat misalnya animasi. Animasi itu adalah tulisan kita nanti itu misalnya bergerak-gerak. Nah, kita klik animasi ini. Ini bahasa saya ini bahasa apa namanya ya? Ya, bukan bahasa artis tapi bahasa supaya mudahlah dipahami oleh kawan-kawan. Nah, kita klik ini. Nah, kita coba. Ini boleh kita coba semuanya sebelum kita pastikan atau tentukan mana yang kita mau. Kita coba. Nah, ini seperti ini gayanya. Ini seperti ini. Kemudian kita cari scroll ke bawah. Nah, ini seperti ini. Scroll lagi ke bawah. Ini seperti ini. Scroll lagi ke bawah. Ini seperti ini. Nah, scroll lagi ke bawah seperti ini. Nah, kita mau apa namanya? Melambatkan atau kita cepatkan tulisan ini, maka kita tinggal kalau kita mau lambatkan. Kita lambatkan ini, kita geser kemari. Kita geser kemari, kita geser ke kanan, jadi lambat. Atau kita geser ke kiri untuk menyempatkan.
begitu. Jadi ini fungsinya, ini animasinya, ini mengatur cepat lambatnya animasi tersebut. Setelah itu kita kembali kemari, baru kita menuju ke animasi keluar. Ini kan tadi animasi masuk, contoh misalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini musiknya bisa kita pelankan dulu, misalnya musiknya bisa kita pelankan dulu, suaranya kita matikan saja. Nah, misalnya kita klik sini, nah, kita akan mematikan suara ini. Oke, sip. Nah, kita kembali kemari, klik di sini bisa, klik di sini bisa ya untuk kembali ke beranda. Kemudian kita akan membuat animasi keluar. Ini kan tadi animasi masuk. Nah, seperti ini animasi masuknya seperti ini. Kemudian kita buat animasi keluar. Kita blok dulu teks ini. Kemudian kita masuk ke dalam animasi keluar. Nah, ini. Nah, ini juga sama dengan tadi, pilihan. Tergantung selera kita, mana yang kita inginkan. Kemudian misalnya kita pilih ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau menyempatkannya, kita tekan ini, geser kemari. Ya, geser kemari cepat, geser kemari lambat. Nah, begitu aja. Ke kiri lambat, Kanan lambat. Nah, begitu aja bahasa mudahnya. Oke, setelah kita tentukan, kita kembali ke menu utamanya. Nah, seperti ini. Kita klik sini juga bisa. Nah, kita coba. Oke, seperti itulah animasi keluarnya. Nah, ini tadi adalah cara menulis teks di KineMaster. Kemudian sebenarnya banyak lagi beberapa fitur yang kita pelajari di sini. Namun di sini saya akan membatasi terlebih dahulu pembelajaran tentang cara mengedit video di aplikasi KineMaster ini. Kemudian nanti kita akan lanjut kepada session berikutnya tentang bagaimana cara mengedit video di KineMaster ini. Dengan pembelajaran awal ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan tentu menonton sampai habis supaya dapat mengetahui bagaimana cara mengedit video di aplikasi KineMaster ini. Baiklah teman-teman, untuk kelanjutan cara edit video yang lainnya, termasuk di sini pelapisan video, kemudian membuat efek, stiker, atau tulisan tangan, dan lain sebagainya, teman-teman boleh lihat pada konten yang berikutnya tentang bagaimana cara mengedit video di KineMaster ini. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe untuk membantu channel saya ini. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.